Pada saat itu aku sendiri yang apa ya, yang istilahnya nggak punya skill lah pada saat itu ya. Istilahnya berkata sama diri saya sendiri, nanti suatu saat kalau saya bisa, saya bakal ngajarin orang-orang lain. Ini kok kayaknya banyak banget ya. Ya itu 100 lusin. Gimana sih lu gini? Punya uang berapa lu nyuruh gua ngajarin lu kan? Afif Disokin, selamat datang kembali di Babrak Talks episode yang kedua. Dan minggu lalu, aku udah ngobrol sama salah seorang influencer kota Solo yang cakep banget cuy, asli. Namanya Monica Ajeng. Tapi sekarang, aku kedatangan tamu spesial. Ini spesial banget karena mungkin ini kita bakal belajar banyak dari beliau. Ada Koh Niko di sini. Siap. Mantap. Siap. Apa kabar Koh Niko? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Sapa dulu dong sama Halo penontonnya, Sobat Brak. Sobat gitu. Brak. Oh. Oke, siap. Oke, jadi Koh Niko ini seorang pebisnis bergerak di bidang sablon ya. Betul. Sablon kaos atau semacamnya gitu ya Koh Niko ya? Iya, betul. Oke, nah udah malang melintang juga di dunia sablon, persablonan duniawi gitu kan ya. Udah lama banget. Sekitar berapa tahun Koh? Dari 2010. 2010 sampai sekarang, hitung aja. Udah 10 tahun, 11 tahun lah ya. Ya, 11 tahun. 11 tahun sampai tahun 2021 ini. Nah, ini beberapa hari yang lalu sempat aku ngobrol sama Koh Niko di rumahnya gitu kan. Ngobrol sebentar aja tuh banyak banget quote-quote yang aku dapetin gitu dari Koh Niko. Siap. Tapi beneran loh, ini sangat-sangat inspiratif dan semoga yang nonton juga bisa sedikit banyak dapetin ilmu dari sinilah. Apalagi nanti kalau misalnya kamu nih pengen banget memulai sebuah usaha. Kalau bisa nih di-subscribe juga ya yang nonton. Jangan lupa di-subscribe terus juga di komen kalau misalnya kamu pengen ngelihat kita bakal ngobrol sama siapa. Oke, Koh Niko. Siap. Sebelum ngobrolin tentang bisnisnya Koh Niko. Ini sih mungkin bisa jadi ajang klarifikasi juga ya. Aku dapat kabar-kabar kalau misalnya Koh Niko ini dulu adalah anak punk. Bener nggak Koh Niko? Sebenarnya kalau anak punk, jadi dulu itu kehidupannya yang punk ya. Jadi Oh gitu. Iya, jadi kalau musik punk gitu aku sendiri nggak terlalu sih. dengerin. Nggak terlalu dengerin, nggak terlalu tahu. Jadi punk itu lebih ke apa ya? Lebih ke gaya hidupnya sih. Makanya gaya hidupnya Kayak ya rebel gitu ya? Iya, di jalan kayak gitu. Karena emang rumahku kan jauh dari Solo. Cuman teman-temannya di Solo. Kalau rumahku aslinya Karanganyar. Karanganyar. Iya, Oke. putra daerah jadi. Sama dong, saya Karanganyar. Oh, juga. siap. Palur saya. Oh gitu. Berarti gitu. lebih ke perilaku atau gaya hidup gitu kali. Ya, betul. Oke. Kayak gitu. Terus, nah ini mungkin punk itu kan identik dengan yang namanya, contohnya adalah kayak pakaiannya yang gimana gitu ya, kayak pakai rompi lah, pakai celana robek-robek lah, tatoan lah. Nah, sekarang Koh Niko juga tatoan nih. Menurut Koh Niko, kan banyak nih orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang bertato tuh image-nya tuh langsung negatif gitu. Kalau Koh Niko sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau aku menanggapi sama aja sih ya. Jadi orang nggak bertato pun yang negatif juga banyak ya. Iya sih. Nah, cuman ketika kita beda itu jadi sorotan aja sih. Cuman Oke. kalau aku dulu pertama di jalan itu malah belum tatoan juga. Jadi cuman teman-teman pada udah tatoan, aku sendiri malah belum. Jadi Oke. kayak gitu. Berarti teman-teman dulu. Nah, jadi aku kenal teman-teman itu teman-teman tato. Tapi gitu. aku belum tatoan pada saat itu. Pada akhirnya yaudah ikutlah. Ya, karena ya lingkungan itu tadi kan, lingkungan. makanya jadi lingkungannya teman-teman tato ya akhirnya ikut tatoan juga sih. Tapi bodo amat sama perspektif orang ya? Nggak mau gitu tatoan gitu. Ada enak ada enggaknya juga sih. Oh, Jadi gitu? kalau aku sendiri enaknya itu ketika kita masuk ke mall. Kita masuk ke mall gitu ada pameran mobil, ada pameran rumah, kita nggak pernah ditawari, jadi kan enak, nggak sungkan kan. Malah enak ya. Biasanya kan kalau kita itu dikasih brosur kayak Iya, gitu, iya, kalau iya. lihat kayak gini, yalah ini paling nggak punya duit nih kayak Oh, gitu. gitu. Lewat doang. Cuman nggak enaknya ya setelah sekarang gitu, kadang kan ada temen apa ya istilahnya kayak temennya anak-anak gitu Yeah, kan yeah, ada yeah. melihat serem juga nih kayak gitu sih. Iya. Terus orang tuanya temennya anak-anak gitu juga
ya ngelihat oh itu bapaknya kayak gitu. Oh Jadi gitu. agak kayak ragu-ragu gitu. Iya, tapi nggak masalah sih. Ini kan cocok-cocokan ya, kalau misalnya nggak cocok tatoan mah nggak cocok aja. Tapi kalau koni-koni cocok sih. Orang-orang kayak koni-koni cocok sih menurut aku sih, tapi nggak apa-apa ya. Jadi perlu diingat bahwa yang nggak tatuan pun juga banyak yang nggak bener ya kok ya. Iya sama aja sih. Tidak bisa sama menilai aja. lah ya. Iya, betul. Jangan menilai dari covernya aja. Tuh yang paling penting. Oke, ini ngomongin bisnis. Koniko ini adalah seorang pebisnis di bidang sablon kaos atau pakaian gitu-gitu kan. Kenapa sablon kok? Di tahun 2010 pada saat itu. Karena pada saat itu karena kita lingkungannya tato ya, jadi teman-teman itu ada yang dia seniman musik juga, terus ada yang dia atlet BMX, ada yang skate, ada band-bandan juga, nah kayak gitu, terus ada seniman tato juga. Nah pada saat itu aku sendiri yang apa ya, yang istilahnya nggak punya skill lah pada saat itu ya, ngeband juga nggak bisa, main skate juga nggak bisa. Nah terus akhirnya teman-teman nyaranin, pas udah tatoan kan, terus ada salah satu temen yang bercanda itu bilang, lo kalau udah tatoan ya kerjaan yang cocok itu cuman nato, terus ngecat sama nyablon, itu lo pilih 3 itu deh. Gitu. Karena kalau nato saat itu nggak punya basic gambar, ngecat juga belum pernah, tapi kalau nyablon lebih seneng sih, karena kan nanti bisa bikinin kaos untuk teman-teman band, teman-teman itu sih. Oke, tapi belajarnya dari mana kok? Kayak kan tadi kan awalnya nggak bisa apa tuh namanya kayak desain gitu ya. Nah itu tuh belajarnya dari mana tuh? Apakah memang udah dilatih dulu dari siapa gitu, teman-teman atau siapa gitu? Ya lebih ke learning by doing ya. Jadi cari temannya teman yang nyablon, terus akhirnya kita datang ke sana ngeliat. Pada saat itu belum seperti sekarang ya, sekarang udah open ya. Maksudnya informasi itu sudah lengkap di internet. Terus orang pun yang di bidang ini hebat ditanyain juga mau ngejawab. Kalau dulu waduh ngeri. Susah. Kita masuk dapur produksinya aja nggak boleh. Terus nanya catnya pakai apa gitu dirahasiain gitu. Makanya pada saat itu saya sering kalau orang Jawa bilang diblusuk ya. Jadi dikasih informasi itu yang keliru. Makanya terus saya istilahnya berkata sama diri saya sendiri, nanti suatu saat kalau saya bisa saya bakal ngajarin orang-orang lain kayak gitu. Pada akhirnya punya Sekolah sablon ada. Ya. Itu punyanya Koniko? Kalau yang secara resmi itu ada Sekolah Sablon Indonesia, itu foundernya teman saya. Tapi kalau saya sendiri di perusahaan kita ada memfasilitasi teman-teman untuk belajar bareng di situ juga. Berarti itu salah satunya adalah ya Koniko juga mengurusi itu ya? Ya betul. Ini berarti sebagai bentuk pembalasan zaman dulu ya, yang tidak dapat ilmu dari orang-orang yang kayak pelit banget gitu mungkin bisa dibilang, tapi sekarang Koniko pengen ngajarin orang juga gitu. Ya, ya karena industri ini akan berkembang ketika kita mengajari orang ya, jadi orang itu kan akan mencari informasi juga yang mungkin nggak kita temuin kayak gitu, nanti bisa penggabungan informasi dari beberapa orang sih. Terus dari awal nih kok kayak mungkin bisa diceritain juga ke penonton gitu kan, dari awal merintis si bisnis ini dari nol tuh gimana tuh? Pasti kan berdarah-darah kan? Nah ini gimana nih? Karena awalnya cuman kita jadiin sablon itu menurut saya dulu awal bukan sebuah masa depan ya, jadi hanya aktivitas untuk mengisi ruang waktu aja ya. Jadi di sela-sela nggak ngapa-ngapain kayak gitu, daripada nggak ngapa-ngapain kayak gitu, akhirnya kita nyablon kayak gitu. Jadi awalnya nggak niatan untuk ngebuild sebuah bisnis yang menghasilkan kayak gitu. Jadi ya cuman kalau istilahnya iseng-iseng gitu lah. Cuman ya setelah kita tekuni ternyata menghasilkan juga. Menghasilkan juga. Makanya terus saya seriusin industri ini. Ternyata banyak komponen yang belum saya tahu juga. Jadi dulu saat belajar itu karena di internet tulisan juga belum ada, sampai saya itu ke warnet. Jadi dulu di Yahoo Kalitan ya. Masih warnet loh. Dulu di warnet karena kita nggak punya komputer kan, nggak punya internet juga. Jadi di Yahoo Kalitan itu kita cari tulisan-tulisan tentang sablon di Indonesia itu nggak banyak ya. Akhirnya aku coba cari, walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris, aku cari keywordnya pakai bahasa Inggris.
screen printing, t-shirt, nah kayak gitu keluar tulisan-tulisan kayak gitu, akhirnya tak copy, tak print, terus tak ke tempat temen, tak suruh translatein. Gitu. Jadi lebih belajarnya ke temen juga. Iya, ke temen melalui artikel-artikel dari luar negeri itu yang diterjemahkan ke Indonesia. Bener-bener dari nol nih ya, maksudnya kan belajar sendiri juga, cari-cari artikel juga gitu kan. Ya dari mengamati, mendengar, mencoba kayak gitu sih. Tapi ada kayak kenalannya Koniko gitu nggak sih yang sangat-sangat berjasa dalam bisnisnya Koniko nih sampai sekarang gitu, dari dari awal? Ada sih, jadi dulu itu awalnya awalnya itu saya nyablon itu kalau mungkin teman-teman yang nyablon itu tahu istilah nodong. Nodong itu jadi nggak pakai alat gitu ya, cuman mengandalkan mata kita kayak gitu. Nah, saya pertama kali lihat meja sablon itu saya diajak teman saya, namanya Mas Febri kan. Pas saya lagi di depan studio sablon saya lah waktu itu kontrak cuma 3x3 meter gitu di dekat Hotel Agas sana. Tahu-tahu teman saya itu datang. Bro, kamu ada acara nggak? Nggak ada Mas, ya tak ajak yuk. Nah diajak di daerah Cemani, ke tempatnya namanya Ko Alvin. Jadi dia ternyata Mas Febri itu teman saya kan dia ilustrator. Dia nggambarin clothingnya Ko Alvin itu, clothing anak-anak sih, pakaian bayi. Di situ diajak. Nah terus Ko Alvin itu sama Mas Febri ngobrol-ngobrol, urusan kerjaan udah selesai. Terus nanya, Feb, temen lu nih minum nggak? Karena Ko Alvin itu orang Jakarta kan, dia tatonya juga banyak, Chinese gitu, ganteng juga. Terus, karena teman saya Mas Febri itu nggak minum, terus, wah kok kalau ini minum ini, ya udah kita ke belakang ya. Akhirnya kita diajak ke belakang itu lewat pintu biasa lah, tapi pintu besi gitu ya. Dibuka lah di situ. Pertama kali saya lihat sablonan gede itu di situ. Jadi mejanya itu ada 30 meteran per satu meja, itu ada 7 atau 8 meja gitu. Yang kerja ibu-ibu, ada bapak. Wah, jadi seperti ini masa depanku pada saat itu. Jadi pertama kali ngelihat udah kebayang. Jadi seperti ini masa depanku kayak gitu. Nah, di situ kita ngobrol kan sama Ko Alvin itu. Ko Alvin bilang, Nick, kerjaan lu apa? Kok saya juga nyablon. Nyablon apa lu? Nyablon rubber kok. Wah cocok. Jadi Ko Alvin itu nyablon pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak itu catnya cuman kalau orang sablon bilang cat air lah, cat biasa kayak gitu kan. Gue itu banyak kerjaan rubber, cuman nggak pernah gue terima karena gue emang nggak spesialisnya nggak di situ. Kalau lu mau gue kasih. Oh boleh kok. Gue kasih 100 3 hari selesai nggak? Saya bingung kan, 103 hari. Itu tak hitung-hitung karena saat itu nggak pakai meja kan kita. Jadi nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Akhirnya ya kok berani. Akhirnya dikasih kerjaan itu. Selang 3 harian kain datang satu mobil pickup itu. Diturunin sama anak buahnya Ko Alvin kan. Turunin. Terus aku loh kok ini kain banyak banget. Aku telepon Ko Alvin. Pada saat itu aku juga nggak punya HP kan. Telepon, kok ini kok kayaknya banyak banget ya? Ya itu 100 lusin. Gimana sih lu gini? Wah, saya baru nggak kan aku. Oh ternyata kalau ngomong sama orang-orang orang-orang istilahnya yang garment gitu ya. Kalau dia bilang 100 ribu ya bukan 100 piece tapi 100 lusin, 1000 lusin. Wah langsung ini gimana caranya ngerjain 100 lusin ini? Akhirnya dikerjain. 3 hari akhirnya selesai. Selesai 100 piece. Jadi masih sisa 1100. Wah, Ko Alvin udah nyariin kan, nyariin terus akhirnya dia datang ke situ, ke sablonanku pada saat itu ya cuman 3x3 meter gitu kan. Terus dia bilang, gimana sih lu nggak kasih kabar gini-gini? Kok maaf kok ini baru selesai segini, apa gini aja, ini kerjaan diambil lagi aja. Yang udah jadi nggak usah dibayar. Saya kalau suruh ngerjain segini nggak mampu karena saya nggak ada meja. Terus akhirnya Ko Alvin bilang, loh nyablon lu di sini. Jadi Ko Alvin itu bayangannya pada saat itu sablonan saya dulu seperti yang sekarang lah minimal. Udah gede gitu dikiranya. Padahal awal-awal. Langsung Ko Alvin bilang,
mati dah gua. 3x3 Pak. Ya Allah, iya. Di situ juga nyablon, juga tidur di ruang 3x3 itu. Tapi kok Alvin itu orang baik. Jadi sebelum dia punya meja yang panjang-panjang kayak gitu, dia juga main meja triplek gitu kan. Masih punya banyak, terus akhirnya saya dipinjemin. Udah, lo pinjem punya gua dulu deh. Akhirnya dipinjemin, aku ngerjain punya Ko Alvin mungkin sekitar hampir 1 tahun. Nah di situ skill sablon gue istilahnya diasah lah kayak gitu, karena setiap hari siang malam sampai teman-teman yang main ini lagi desainnya, ini lagi, jadi nggak kelar-kelar lah karena banyak banget pada saat itu. Jadi kita ngerjain boxer untuk lewer itu loh. Jadi boxer ada Barcelona, ada Brazil, boxer yang murah-murah kayak gitu. Oh gitu. Berarti itu tahun berapa kok? Tahun kalau nggak salah 2010-an, 10-11 lah. 2010, 2011 awal-awal banget ya? Ya awal-awal banget. 3x3 dan sekarang udah wah. Aduh. Tapi kan prosesnya panjang. Ya betul. Iya. Ya, betul. Nah berarti bisa dibilang kok Alvin nih ya, yang dimention sama Ko Niko tadi, yang awal-awal banget nih, betul. Ditempalah di situ. Ya betul. Skillnya skillnya ditempa di situ. Pada akhirnya bisa gitu. Tapi apakah Ko Alvin juga yang dulunya itu ngajarin Ko Niko tentang bisnis, kayak contohnya kan itu kan tentang skillnya ya. Kalau misalnya bisnisnya kayak tentang negosiasinya atau gimana pemasarannya, gitu-gitu tuh dari siapa Ko Niko? Jadi dulu aku menjalani pekerjaan ini, istilahnya kalau istilah bisnisnya ya itu ada istilah bisnis namanya APH. APH itu action, pikir, hitung. Jadi ya kita dulu nggak mikir, action dulu lah. Setelah itu ternyata cat sablon ini harus dihitung. Terus ternyata kok order kok sepi, harus marketing kayak gitu kan. Jadi akhirnya barulah berpikir, terus bisnis bertahun-tahun nggak beli apa-apa kok malah jualin apa-apa, kayak gitu. Pas ada reject kayak gitu kan, pas ada kerjaan yang keliru. Terus akhirnya baru menghitung. Nah di situ jalan sampai bertahun-tahun. Terus skill yang paling aku syukuri adalah aku bisa nyetir. Gimana tuh kok? Kenapa kok? Pada saat itu tahun kurang lebih mungkin 2015-an ya. 2015. Itu aku ada teman, dia anak pengusaha juga. Terus dia itu baru lulus kuliah kalau nggak salah waktu itu ya. Dia baru lulus kuliah, disuruh meneruskan bisnis bokapnya. Nah, disitulah dia disuruh belajar nih. Lo ke Jakarta cari ini orang, ini temannya papa gitu kan. Nah, pada saat itu teman saya mau ke Jakarta itu nggak ada teman, akhirnya ngajak lah. Jadi istilahnya, Per lo ada acara nggak? Kalau enggak gue ajak deh. Nah itu prinsip yang diajarkan ke dari bapak saya itu, bergaullah dengan orang-orang yang kaya. Kalaupun kamu nanti nakalnya nakal orang kaya, kayak gitu istilahnya. Kalau lo minumnya nggak di pos ronda, kayak gitu kan. Yang nanti kalau udah minum terus ngamuk mungkin nasi goreng, nasi goreng kayak gitu. Jadi dia ngajarinnya sama orang kaya. Kalaupun kamu nanti minum, kamu di bar istilahnya kayak gitu kan. Jadi setiap saya diajak orang yang lebih kaya itu orang kaya itu pasti saya mau. Udah, ayo. Akhirnya kita berangkatlah ke Jakarta pada saat itu. Tahun 2015. Kurang lebih segitu, 2015-16an lah. Diajaklah ke sana. Akhirnya teman saya itu menemui orang itu, temannya papahnya itu. Nah, di situ saya sangat istilahnya kayak terkesan ya. Beliaunya ini kok bisa punya kayak gini, kayak gitu kan. Orangnya juga kalau ngomong itu selalu berbobot gitu. Apa yang keluar dari mulutnya itu seolah-olah kayak bermanfaat ya gitu kan. Akhirnya dengan logonya saya nanya, Om, caranya bisa kaya kayak gini gimana Om? Buat dia ketawa kan, karena ya mungkin ini orang kok lugu banget gitu ya, karena Jakarta itu kan ada akun Jakarta keras itu memang sana kan memang ngeri gitu kan. Makanya ini orang mana kok lugu banget gitu. Terus akhirnya di situ dia ngobrol-ngobrol ya. Caranya itu seperti ini, mindset dulu, gini. Terus saya minta diajarin pada saat itu. Om, saya mau diajarin bisnis. Gitu. Terus dia minta Ko Niko nih. Iya, terus dia bilang, punya uang berapa lu nyuruh gua ngajarin lu kan kayak gitu. Pada saat itu karena saya juga nggak punya uang,
saya nggak punya uang om, tapi saya pengen sukses. Iya. Saya bayar dengan lainnya uang apa? Misalnya, mungkin saya jadi tukang bersih-bersih di sini, atau nanti om saya gendong dari sini mau jalan-jalan atau gimana lah istilahnya. Asal untuk saat ini jangan uang. Terus dia bilang, saya ajarin kamu bisnis, tapi nanti kalau kamu punya 500 juta pertamamu, buat aku ya. Kayak gitu berat istilahnya. dong, Pak. Itu Terus 500 juta pertama loh. nah, terus ya karena pada saat itu belum ada uangnya ya, Ya, jadi ya, kita ya. ya oke siapa takut gitu aja. Iya dulu lah. Ya udah terus setelah itu akhirnya diajarin. Sebenarnya nggak diajarin cara bisnis sih. Jadi cuman diajarin cara berpikir, cara bersikap kayak gitu. Jadi ketika beliaunya meeting gitu kadang diajak, oh cara bernegosiasi dengan orang seperti ini, cara memandang hidup itu seperti ini, terus beliau mengajarkan banyak hal lah istilahnya di dalam hidup yang nanti bisa kita gunakan untuk networking ya, jadi untuk bersosialisasi atau berpartner atau menjalin hubungan dengan orang lain kayak gitu sih. Oke, berarti itu ya sangat-sangat apa ya, berjasa lah ya. Tadi siapa kok yang di-mention dong, siapa yang tadi di Jakarta tadi? Oh itu beliaunya tidak mau disebutkan namanya. Oke, siap. Berarti networking atau relationship itu benar-benar penting ya? Ya, benar. Oke. Benar. Nah ini prinsip hidup yang kemarin juga sempat kita bahas juga ya kok ya? Waktu ngobrol di rumah gitu kan. Prinsip hidupnya tuh oke gitu. Antara kayak Cina sama kayak Jawa tuh gimana? aku tertarik banget sama kata-kata itu, nempel banget loh kok, asli kok. Gimana? Coba perumpamaan gimana kok? Mungkin bisa yang nonton tuh bisa. Ya itu sih mas, saya mentor kan sering ngajarin. Jadi setelah kenal beliau, saya pun juga banyak mengenal orang-orang lain setelah beliau yang istilahnya di dalam hidup ini punya banyak prestasi lah kayak gitu. Nah jadi banyak sekali hal-hal dalam hidup yang diajarkan ini ke saya kan. Salah satunya bukan beliau tadi, ada yang lain lagi juga mengajarkan ya tentang itu. Jadi ketika saya diajak ke rumah temennya gitu, dikasih tahu gini, Nick, kamu kalau di circleku ini ya itu nanti kamu tak kasih tahu perbedaan orang Chinese yang kaya sama orang Jawa yang kaya, itu ada bedanya. Dia bilang. Terus dia bilang, lah om bedanya apa nih? Nah kalau orang Chinese yang kaya, dia itu mobil cuman punya 5 atau 4. Tapi apa nilainya M semua, kayak gitu. Jadi paling cuma 4 mobil, tapi ada mungkin Lamborghini, ada Ferrari, ada Range Rover kayak gitu. Nah, terus kalau orang Jawa itu orang yang kaya, mobilnya banyak. Jadi ada mungkin apa juga punya, mungkin Lamborghini juga punya, Avanza punya, pickup punya kayak gitu. Jadi banyak mobilnya. Terus tak tanya kan, bedanya apa? Nah, kalau di teman-temanku ini bedanya, yang Chinese itu dia ketika dia kaya, dia mengajarkan saudara-saudaranya untuk menjadi kaya juga. Jadi mungkin dikasih pekerjaan, dikasih bisnis, diajarin bisnis kayak gitu. Nah kalau yang Jawa, kalau yang orang kaya Jawa itu jadi mobilnya kan banyak. Nah, jadi dia suka kekayaannya itu dinikmati oleh saudara-saudaranya. Jadi misal saudaranya datang nih minjem, Mas pinjam Avanzanya buat sama keluarga mau ke sini, atau Mas pinjem mobil pick up-nya nih mau buat pindahan, nah kayak gitu. Jadi mentor saya karena orang Jawa juga ngajarin orang-orang yang saya kenal yang sukses itu seperti ini. Kalau Chinese itu pasti mengajarkan saudaranya untuk kaya, ngasih bisnis, ngajak kerja kayak gitu. Kalau orang-orang Jawa yang saya kenal yang sukses itu cuman suka kekayaannya dinikmatin oleh saudara-saudaranya. Nah makanya mentor saya terus ngasih tahu, suatu saat kalau kamu sukses, kamu juga harus ajak saudara-saudaramu juga kayak gini. Ya walaupun kenyataannya juga kadang susah ya, kadang saudara juga udah kita bantu terus gini kayak gitu ya. Yang penting jangan pernah lupa sama saudara. Betul. Gitu sih. Tapi pada prakteknya
gimana kok kalau misalnya saudara nih banyak nggak yang berguru sama Ko Niko juga kayak minta pendapat nih, aku pengen usaha juga nih kok gitu, saudara-saudaranya Ko Niko. Ada sih beberapa aja ada, sih, ya? cuman nggak banyak juga kayak Oke, gitu. Jadi oke. ya yang agak disayangkan itu sih, maksudnya orang-orang luar aja sharing-sharing sama kita kan, cuman malah kadang saudara-saudara yang dekat malah nggak banyak nanya, Iya, nggak iya. itulah istilahnya, Iya. nggak pengen punya bisnis lah kayak Iya, gitu. oke. Tapi Ko Niko kalau misalnya menanggapi tentang pesaing gitu ya, kan pasti ada tuh pesaing-pesaing tuh. Itu gimana kok? Kayak sering sharing-sharing nggak sih antar apa ya, usaha atau pebisnis sablon atau gimana tuh? Kehidupan atau mungkin penonton biar tahu deh gambaran seperti apa sih persaingan bisnis sablon di Kota Solo gitu. Kalau di semua bisnis pasti persaingan ada ya. Pasti ada ya? Cuman kalau mentor saya ngajarin sebenarnya di bisnis itu tidak ada yang namanya kompetitor. Oh. Itu tidak ada. Jadi kalau mentor saya ngajarin, kompetitor itu bahasa yang diciptakan oleh orang-orang yang merasa bisnisnya terganggu oleh adanya bisnis-bisnis yang serupa kayak gitu. Nah, mentor saya lebih menyebut orang-orang yang bisnisnya sama dengan kita itu bukan kompetitor tapi penyeimbang. Jadi ketika ada orang-orang di bisnis yang sama dengan kita itu lebih apa ya istilah lebih banyak lagi gitu, otomatis kita harus memberatkan diri kan. Memberatkan diri dengan terus belajar, terus inovasi supaya kita tidak terpental dengan mereka istilahnya. Kita di sini, mereka di sini. Ini para orang yang bisnisnya sama dengan kita. Nah, ketika dia semakin banyak, nah kalau kita nggak memberatkan diri, kita akan terpental dari arena itu. Jadi makanya dia selalu ngajarin jangan menganggap kompetitor, tapi jadikan mereka itu anggaplah penyeimbangmu. Jadi supaya kamu terus termotivasi. Termotivasi terus belajar terus supaya tidak kalah dengan mereka lah istilahnya. Betul. Kayak gitu.